Anak-anak yang terkasih, apakah kalian pernah melihat satu rumah yang kondisinya tidak terawat, penuh tumbuhan liar di sana-sini, kotor, tetapi ketika satu saat kalian lewat rumah tersebut, tiba-tiba rumah tersebut sudah menjadi cantik, ya, sudah dipugar, sudah direnovasi dan sangat layak untuk ditinggali. Nah, pastinya yang terbersit di pikiran kita adalah, wah, gak nyangka ya, rumah yang dulunya kotor, terus berantakan, rusak sana-sini, ternyata bisa juga untuk menjadi satu rumah yang begitu cantik, begitu bagusnya. Nah, firman hari ini yang kita dengar pun akan bercerita tentang bangsa Yehuda yang dihancurkan dengan tujuan untuk dipulihkan kembali. Shalom anak-anakku, siswa-siswi grade 10 SMA Dian Harapan Makassar. Apa kabar kalian semua? Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Lausa Mariska, yang akan memimpin renungan pada pagi hari ini, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas kitab pasal yang terakhir dari kitab 2 Raja-Raja, yaitu pasal 25. Mari anak-anak, sebelum kita memulai devosi kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama mau mengundang Tuhan untuk hadir di dalam hati dan pikiran kita, sehingga firman yang kita renungkan ini tidak sekedar lewat saja, tetapi juga tinggal di dalam hati kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kalian dan saya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Allah Bapa yang penuh cinta, selamat pagi, terima kasih kami ucapkan di mana Engkau boleh menemani kami dalam istirahat kami sepanjang malam ini, sepanjang malam tadi, dan pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali dengan tenaga dan semangat yang baru. Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu di mana kami akan mengawali pada pagi hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami boleh terbuka untuk menerima firman yang akan kami dengar. Bapa, berkati kami semua agar firman yang kami dengar ini sungguh Engkau hadir bersama-sama kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, ini doa yang kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak yang terkasih, firman yang kita dengarkan pada pagi hari ini yaitu bagaimana Allah menghancurkan Yehuda melalui penyerangan yang dilakukan oleh Raja Babel Nebukadnezar. Karena mereka terus-menerus menyakiti Allah dengan menyembah Allah lain, ya. Dalam kesetiaannya, Allah akan menghukum jika umatnya terus berdosa dan tidak mau taat. Nah, itu sebabnya Allah mengirimkan Babel untuk menghancurkan Yehuda. Nah, meski begitu, Allah itu tidak pernah melupakan Israel yang juga merupakan bangsa pilihannya. Nah, mari bersama-sama kita sekarang akan menonton video animasi Alkitab dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-25. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu, dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat Taman Raja, sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju ke Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Kemudian dibutakannya lah mata Zedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel.
dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu. Itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel, ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa kalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga perbaraan-perbaraan dan bokor-bokor penyiraman, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu, kereta penopang yang dibuat oleh Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. 18 hasta tingginya tiang yang satu, dan di atasnya ada ganja dari tembaga. Tinggi ganja itu 3 hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling. Semuanya itu tembaga. Dan seperti itu juga tiang yang kedua, disertai jala-jala. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala, dan Zefanya, imam tingkat 2, dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai tentara, dan 5 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di kota itu. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Ribla. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla, di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Tentang rakyat yang masih tinggal di tanah Yehuda, yang ditinggalkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel, diangkatnyalah atas mereka Gedalia bin Ahikam bin Safan. Ketika semua panglima tentara dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia, maka pergilah mereka kepada Gedalia ke Mispa, yaitu Ismail bin Netanya, Yohanan bin Kareah, Seraya bin Tanhumet, orang Netofa itu, dan Yaazanya, anak seorang Maakah, bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia kepada mereka dan anak buah mereka. Katanya kepada mereka, "Janganlah kamu takut terhadap pegawai-pegawai orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel. Maka keadaanmu akan menjadi baik." Tetapi dalam bulan yang ke-7 datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, seorang yang asalnya dari keturunan raja, dan 10 orang bersama-sama dengan dia. Mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda
dan orang-orang Kasdim yang ada bersama-sama dengan dia di Mispa. Maka bangkitlah seluruh rakyat dari yang kecil sampai yang besar, serta panglima-panglima tentara. Lalu larilah mereka ke Mesir, sebab mereka takut terhadap orang Kasdim itu. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakim, Raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang ke-12, pada tanggal 27 bulan itu, maka Ewil Merodah, Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodah berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikannya kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Anak-anak yang terkasih, apa God story yang bisa kita dapatkan dari kisah 2 Raja-Raja pasal yang ke-25? Kalau kita renungkan kisah bangsa Yehuda ini secara mata manusia, tampaknya Yehuda sudah tidak memiliki masa depan, ya. Sebagian besar penduduknya sudah dibawa ke tanah Babel, dan sebagian besarnya lagi ditinggalkan di tanah Yehuda, tapi tidak mengalami nasib yang lebih baik, ya. Penduduk yang tersisa di Yehuda ini hanyalah sebagian kelompok kecil yang tidak terlalu berarti. Namun yang menariknya, bahwa penulis kitab 2 Raja-Raja ini menutup kisah sejarah Israel dengan suatu pengharapan pada bagian akhir tulisannya ini. Kita lihat tadi Yoyakin mendapat belas kasih dari Raja Ewil Merodak dengan dibebaskannya dari penjara dan dipelihara hidupnya. Itu kita dengarkan dari ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Hal ini merupakan pernyataan keyakinan dari penulis 2 Raja-Raja bahwa Allah itu masih mengasihi Yehuda. Nah, setelah Allah menghukum secara dahsyat, Ia akan kembali mengampuni dan memulihkan. Anak-anak yang terkasih, sekarang kita akan mengkonekkan to Jesus bagaimana kisah dari kitab 2 Raja-Raja pasal ke-25 ini, ya. Di sini Lausa mau mengangkat untuk anugerah, ya. Kata anugerah. Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Dan Tuhan itu akan selalu memberikan anugerah pengampunan, ya. Anugerah Tuhan yang terbesar yang boleh manusia terima adalah Tuhan memberikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus sendiri, dalam rupa manusia untuk hadir di dalam dunia ini, membebaskan kita dari dosa dan memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan yang telah rusak, ya. Karena dosa awal terjadi, dosa Adam dan Hawa membuat hubungan manusia dengan Tuhan itu menjadi renggang, menjadi rusak. Tetapi kehadiran Yesus, kelahiran Yesus di dunia ini memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan Tuhan, sehingga manusia ini sungguh sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Penghukuman dan kasih Allah itu akan selalu berjalan beriringan, ya. Sehingga bila kita mengalami berbagai hal di dalam hidup ini, janganlah kita pernah berpikir bahwa kita jatuh karena masalah yang diberikan oleh Tuhan. Bukan. Karena sebenarnya Tuhan itu hanya menginginkan kita belajar berdiri dan bangkit untuk menyelesaikan masalah dengan bersandar hanya kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Yang pertama, andalkan Tuhan dalam setiap apa yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik hal besar maupun hal yang kecil. Cara mengandalkan Tuhan bagaimana? Dengan selalu memanjatkan doa dan ucapan syukur sebelum memulai ataupun setelah memulai satu kegiatan, sesederhana apapun kegiatan tersebut. Ketika mau keluar rumah, ucapkan doa sederhana saja. Tuhan, tolong jaga saya selama perjalanan saya menuju kemana, ya. Begitupun ketika sampai di rumah,
ucapkan syukur, sederhana saja ya. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan, saya boleh sampai ke rumah kembali dengan selamat. Amin. Dan yang ketiga ya, usahakan kalian bisa terlibat aktif di dalam pelayanan. Pelayanan itu tidak hanya sebenarnya di gereja, bisa pelayanan di sekolah ataupun pelayanan di dalam sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar kalian ya, yang sederhana saja seperti itu. Oke anak-anak, itu adalah beberapa hal yang bisa Lausa bagikan sehubungan dari pembahasan kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang 25. Lausa harap ini renungan kita pada pagi hari ini boleh sungguh memberkati kalian semua. Sekarang kita menutup devosi kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama kembali menundukkan kepala, mengucapkan syukur bahwa Tuhan boleh hadir bersama kita dalam firman yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan di mana pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bapa, biarlah firman yang boleh kami renungkan ini sungguh meresap di dalam hati dan pikiran kami dan sungguh memberikan kami kekuatan bahwa Engkau begitu mengasihi kami sehingga putra-Mu yang tunggal pun Engkau telah berikan kepada kami untuk menyelamatkan dosa-dosa kami manusia ini. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu untuk setiap kegiatan yang kami lakukan, agar semuanya boleh berjalan dengan lancar dan tetap seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, ini doa yang kami panjatkan kepadamu, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke anak-anakku, selamat memulai aktivitas kalian pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.